Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Kamis 25 November 2021. Kita kembali dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur saat firman Tuhan diperdengarkan kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan, ya Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeskel pasal 30 ayat 20-26. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku ke dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghampurkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Kerajaan yang kekal. Ada pepatah mengatakan, setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kejayaan seseorang tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah. Perikop yang kita baca pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir untuk mempertegas kepada Nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekian tahun 588 sebelum Masehi, Raja Ofra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dalam kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita agar kita senantiasa terarah kepada hidup yang kekal
yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus, penguasa kerajaan yang kekal itu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami dalam kekuasaan Tuhan. Engkaulah yang akan menolong kami anak-anak-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami yang adalah iman kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami ke dalam tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami semua semuanya berlangsung dengan sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kekasih kami, mendoakan keluarga Bapak Ryan Tagala, keluarga Bapak Daud Roni Pasambe, keluarga Bapak Sarasa Beneringgi, keluarga Bapak Yosafat Yoram Dewisa, keluarga Ibu Christine Natali Daruk Alo, keluarga Bapak Wildi Long. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga kasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan kurniakan, kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan akan beserta dengan mereka. Mendoakan pendeta, penatua dan diaken dalam mengangkat pelayanan Sergus di Jemaat Sidoarjo. Berikan pula berkat yang melimpah ya Tuhan, sukacita dan semangat serta tanggung jawab untuk melayani jemaat-Mu di sini dengan baik. Mendoakan juga jemaat dalam usia lanjut. Tuhan, kami terus mendoakan segenap orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka. Iman yang terpelihara dengan kokoh akan selalu melekat, sehingga mereka dapat menikmati masa tua mereka dengan penuh ungkapan syukur, dan Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan yang baik. Juga mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memperlengkapi mereka dengan sukacita ini, sehingga terus menjalani hidup mereka dalam tuntunan Tuhan. Bergumul bersama dengan anggota jemaat yang sakit, kami percaya Tuhan, gumul sakit yang mereka alami, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan mereka. Campur tangan dan kepedulian Tuhan kami mohonkan terjadi, sehingga Tuhan melakukan rancangan-Mu dan kasih-Mu, sehingga harapan kami adalah kesembuhan yang berasal dari-Mu ya Tuhan, boleh bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam melewati pergumulan sakit. Berikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan Engkau pasti memampukan dan mengokohkan mereka, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sakit saat ini tetap percaya bahwa Tuhan ada dan pasti menolong. Terus menyerahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan jemaat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan mampukan dan peliharakan terus, sehingga mereka dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menjadi pandu bagi kami dalam berkarya hari ini. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.